Jiwa, makasih udah klik video ini. Di video kali ini aku akan membahas tentang toxic relationship. Pasti di sini mungkin ada yang merasakan ataupun ngedenger temennya yang udah ngalamin hal itu. Di sini saya bersama rekan saya yang bernama Asya Dinafita Derajat. ya. Di sini kita akan membahas tentang toxic relationship. Relationship ini kan adalah hubungan yang beracun atau hubungan yang tidak baik ya dalam pasangan gitu. Kalau menurut Kak Asya sendiri, toksiknya itu gimana sih? Seseorang dalam menjalin hubungan gitu, toksiknya itu bagaimana? Sebenarnya kalau toksik itu macam-macam ya. Kayak mungkin dari secara verbal atau non verbal juga itu bisa termasuk dalam toksik, dan menurut aku pribadi nggak bisa disamaratakan semuanya. Cuman kayak ya toksik ya hal yang menyimpang dari hubungan itu sendiri. Kalau misalkan dari Kak Asya sendiri, kan tadi kan bilang verbal dan non verbal kan. Nah, kalau misalkan dari verbalnya yang dialami itu apa? Kalau verbal itu mungkin kata-kata kasarnya, mungkin kalau misalkan kita lagi ribut sama pasangan kita, terus kita ngeluarin kata-kata yang agak kurang enak didengar, ya mungkin ya itu kayak masuk toksik nggak sih? Apalagi kalau misalkan dia untuk gaslighting, manipulatif, atau hal-hal yang menjatuhkan. Kalau pengalaman Kak Asya sendiri apa ya kalau misalkan hubungan yang toksik ini? Kayak mungkin kata-kata yang kasar kali ya, yang menjatuhkan, kayak kesannya kayak jadinya manipulatif gitu lah, menyalahkan balik pasangan. Jadi kadang mungkin dengan pasangan itu kan ego masing-masing. Kayak ego masing-masing itu ngerasa kayak saya tuh benar, dan dia pun ngerasa dia tuh benar gitu. Jadi berlawanan dan mengakhiri kayak ya akhirnya jadi kasar gitu, karena mungkin ngerasa kayak ya saya benar, kamu salah gitu. Jadi kayak pas kita diskusi, terus kayak merasa pasangan kita tuh nggak ngertiin kita, terus kayak merasa pasangan kita tuh kayak nggak bisa merasa posisi kita kayak gimana, ya fokus sama dirinya sendiri. Karena kalau toksik kan apa ya, maksudnya kalau pasangan itu kan berdua kan. Kalau misalkan ego sama ego jadinya berlawanan kasar, Iya sih, kalau emang kita ibaratnya punya pasangan, tapi pasangan kita itu nggak mau mengerti kita gitu. Kayak dia tuh pengennya ya udah kamu aja ngertiin aku, secara tidak sadar kalian tuh bukan termasuk ya, kalian tuh emang lagi bukan ngelewatin fase, jadi lebih masuk ke dalam hubungan toksik gitu, tanpa disadari oleh baik laki-laki maupun perempuan. Sekarang yang non verbalnya itu apa yang pernah Kakak Asya alami gitu? nah kalau yang verbal itu kayak lebih emosional secara sikap ya. Kayak mungkin apa ya, ya kayak misalkan kita pengen minjem HP pasangan, Dari gesturnya mungkin dia menolak gitu. iya, menolak dan menepis, itu udah menurut aku toksik gak sih? Iya. Kayak maksudnya kita punya ranah pribadi masing-masing ya. Iya. Bukan berarti kayak selingkuh atau apa, cuman mungkin ada beberapa hal yang kayak mereka nggak nyaman kalau terlalu banyak dicek HP-nya, Iya, atau betul. segala macam. Itu kan menurut aku udah ranah privasi, itu habis Iya. itu kalau misalkan dia marah itu udah termasuk toxic non verbal sih. Iya. Jadi kalau menurut saya juga, kalau misalkan hubungan itu sebenarnya kayak yang kunci utamanya banget itu adalah komunikasi sebenarnya. Yang kedua itu adalah kepercayaan. Jadi kalau misalkan kita nggak percaya nih sama pasangan kita kayak ngecekin HP dia setiap ketemu, setiap main gitu kan, kayak sini coba HP-nya gitu. Dan kayak gitu sebenarnya hubungannya toksik juga kalau secara berlebihan. Iya. Kalau sekali sebenarnya wajar, karena kita juga pengen tahu kan apa sih, ada apa sih di pasangan gitu, di HP pasangan gitu. Cuman kalau udah terlalu sering, terus kadang memaksa, itu udah batas dari. Iya sih, kayak apa sih ibaratnya, ya kita tuh di HP itu sebenarnya ada yang privasi, ibaratnya kita ngobrol sama orang tua, sama saudara, yang mungkin itu dia tuh belum boleh tahu gitu tentang keluarga kita gitu kan. Nah, terus kalau kamu sendiri ya, pasangan yang relasinya bagus itu kayak gimana sih?
Kalau ini mungkin hubungan orang lain beda, setiap hubungan beda-beda ya untuk ngebilang ini hubungan yang sehat atau ini hubungan yang layak gitu. Kalau di aku mungkin karena faktor umur juga atau gimana ya, jadi kita kalau punya pasangan itu ya aku sih jarang untuk ngecek HP gitu, kecuali emang kayak namanya juga perempuan, kita pasti nggak sih kayak kita semalam mimpi dia selingkuh. Nah itu di posisi itu aku pasti kayak aku mau ngecek HP dia deh gitu. Iya, kayak ada apa sih? Iya kan? Gitu. Iya. Nah sementara ya kita juga nggak ngerti itu kenapa kita memimpikan hal itu, dan kita ya udah spontan aja kayak mau ngeceknya di pada saat kita merasa kayak wah ada yang kayak ada yang aneh gitu, entah dianya mungkin sifatnya yang cuek atau apa gitu kan. Terus kalau itu lebih ke ini aja sih, komunikasi sebenarnya, komunikasi kayak aku juga tipe orang yang kayak kadang misalkan kita lagi main nih, terus aku kan kalau tipe orang yang main tuh nggak fokus main HP ya, ya udah gitu ya. Iya ngobrol kan kita ketemu sama teman-teman, kita ngobrol gitu kan. Ya udah kita simpen HP kita gitu, entah ada yang ngechat atau apapun, ya udah nanti dulu kita lagi main gitu. Ya, kita lebih fokus ke real life aja sih. Iya kan? Yang di HP. Nah karena kita juga kan ibaratnya jarang nih ketemu sama teman kita atau sama keluarga kita gitu kan. Sementara kalau menurut aku ya, valid nggak sih kalau menurut Kak Asya juga, kalau misalkan kita punya pacar itu otomatis ya udah kita separuh hidupnya sama dia semua gitu. Kalau menurut aku valid sih, soalnya aku pribadi juga kayak gitu. Iya kan? Karena aku ngerasa kayak kalau kita punya pacar itu kayak bagian dari kita. Nah betul, jadi kayak kita juga komunikasi setiap hari sama dia, sementara sama teman tuh cuma sesekali. Iya, jarang. Kalau misalkan mau ketemu, kalau ketemu sama temen juga kan ibaratnya ya kita harus atur jadwal dulu, waktunya kayak gimana. Kalau sama dia kan ibaratnya kita mau buluk, kita mau gimana pun udah kita ketemu gitu, biasa aja. Iya, kayak udah terbiasa aja gitu kan. Ada temennya yang mengalami hal itu, sikapnya gimana ya harusnya gitu. Aduh, kan aku sering banget nih nemunya kayak gitu. Dan kalau aku capek-capek ngejelasin juga kan mereka dengar, karena ya pada fasenya aku sendiri kayak ya segimana capeknya aja sih, ngejalanin aja sampai capek. Iya, namanya juga aja juga gitu. Iya, apa sih kayak orang ini kata orang pepatah tuh kayak cinta itu buta. Iya. Jadi kalau misalkan ada denger nasihat, omongan atau pandangan, ya udah sih tabrakin aja, orang aku masih cinta gitu kan sama dia gitu. Jadi kayak aku nggak perlu juga sih sebenarnya nasihatin orang yang masih jatuh cinta, karena aku pribadi juga sama kayak gitu. Ya udah aja gitu. Itu juga ya tiba-tiba kalau beneran putus ya pasti diem aja sih dia. Iya, kayak nggak bakal keluar. Mungkin kayak lebih ke aduh gue udah ceritanya sama teman gue gitu. Masa gue udah ibaratnya dia udah nasihatin gue sebelum gue tahu kalau misalkan dia tuh aslinya buruk gitu kayak gitu. Tapi ketika gue udah putus, ya gue nggak mau lah cerita ke temen gue gitu, karena pasti kayak ngerasa aduh malu lah gimana kayak gitu kan ya. Iya sih, juga kayak mungkin kalau fase putus nyambung itu biasanya kalau yang putus nyambung itu kayak koar-koar sih, kayak gini. Tapi kalau misalkan udah putus beneran kayak kita udah malas duluan mau ceritain, kayak ya paling kayak iya aku emang udah putus, udah kayak selesai gitu, nggak menceritakan yang banyak banget. Jadi kayak lebih ini ya, mungkin lebih kayak kalau udah ibaratnya udah ikhlas, udah nggak ada harapan lagi bersama dia, kayak udah mau ngasih tahu ke teman-teman juga udah aku udah putus sama dia, udah nggak usah dibahas lagi gitu. Iya betul. Mau dibahas juga apa yang dibahas gitu kan udah selesai gitu. Iya udah selesai gitu. Iya, beda kalau kita mau putus nyambung, mau nyambung lagi itu kayak kita bakal ngebahas terus problemnya. Ngomong yang putus nyambung, kalau menurut aku pribadi sih kayak hubungan yang putus nyambung tuh sebenarnya antara semi-semi toksik ya, mungkin ya menurut aku. Tapi karena aku nggak pernah ngalamin tuh hubungan putus nyambung itu. Nah, masuk toksik juga ya. Iya kan, karena toksiknya tuh apa ya? Jadi kita kayak mainin kayak mental kita gitu. Iya, mainin perasaan juga, fisik kita juga capek. Mungkin kan ada di sebagian orang kayak kalau hatinya terluka, badannya juga akan ikut terluka. Iya, benar-benar itu ngaruh banget ke pikiran, ke mental. Betul. Kalau Kak Asya sendiri mungkin pernah ngalamin gitu yang putus nyambung seperti itu gitu? Ini sering banget deh, sampai akhirnya aku ngerasa kayak beda kan, aku juga balik lagi, tapi sampai akhirnya aku ngerasa kayaknya udah emang terlalu sering balik lagi itu ternyata emang benar jatuhnya toksik gitu. Karena
kayak kita lama kelamaan sebenarnya ngebiarin masalah karena pas udah putus terus nyambung lagi seolah nggak ada masalah, terus sebenarnya kita masih nimbun masalah yang kemarin. Oh iya betul. Ya kan? Ibaratnya kita Jadi belum puas menyelesaikan masalah yang kemarin, tapi udah timbul masalah yang baru. Iya, karena kangen lah, karena merasa kayak udah gitu. Tapi ternyata emang udah nggak bisa dibenerin sih sebenarnya. Nah, tadi kan udah ngejelasin juga. Jadi kalau misalkan caranya nih, gimana sih caranya untuk terhindar dari toxic relationship itu sendiri? Kalau menurut Kasih gimana ya, Sa? Untuk Biar perempuan. teman-teman tahu gitu. Untuk perempuan ya, untuk perempuan ke perempuan gitu ya. Iya. Dari ini istilahnya kayak woman to woman gitu. Jadi kayaknya jangan ngegunain perasaan, jangan ngegunain cinta sih kalau masih pacaran. Karena apa ya, kalau misalkan udah menikah ya oke lah ya, karena kalian udah diikat gitu ya. Iya. Tapi kalau misalkan masih pacaran itu jangan terlalu menggunakan perasaan perempuan, karena kayak nantinya kita bakal selalu denial dan mentoleransi segala hal yang menurut kita sebenarnya kita udah tahu nih, perasaan kita kayak ini nggak bisa nih, kita nggak bisa nerima ini, tapi kayak ya udahlah kayak gitu karena ngerasa kayak ya diri sendiri pun juga masih banyak salah. Ya udah, jadi kayak mentoleransi kesalahan dari pasangan kita. Iya, karena ngerasa diri sendiri juga masih banyak kurangnya gitu, terlalu banyak maklumin. Padahal dari itu tuh sebenarnya kayak ngerusak diri kita sendiri nggak sih? Iya. Kayak ngerasa apa ya? Istilahnya diri kita tuh kayak nggak punya pendirian gitu loh. Iya, karena kalau misalkan menurut aku ya, pacaran itu kan kita jarang lah ketemunya ya. Jadi kayak seminggu, sering-seringnya seminggu 3 kali 4 kali seringnya. Dan mungkin jarang-jarangnya seminggu sekali lah ketemunya gitu. Gimana nanti kalau pas kita udah nikah gitu loh, kalau misalkan sekarang aja yang pas pacaran aja dia udah kayak gitu, apalagi nanti yang 24 jam gitu kita hidup bareng-bareng sama pasangan kita. Kita bakal kayak ya nggak ada sih sebenarnya, nggak ada yang abis nikah makin bagus tuh, nggak ada, rata-rata pasti makin jelek gitu. Ibaratnya kalau mungkin dalam pernikahan tuh ibaratnya berkembang guys. Iya. Jadi kita sama pasangan tuh yang tadinya ibaratnya 0 dari 0 sampai ke 100 itu kita bareng-bareng, kita berkembang bareng-bareng. Dari jeleknya pasangan kita terima, jeleknya kita juga pasangan kita diterima sama dia kayak gitu. Kalau misalkan dalam pernikahan itu kan ibaratnya ya kalau misalkan kita udah nikah nih sama suami kita kan, terus nggak mungkin dong kita kayak udah aku mau pulang aja ke rumah ibu aku, itu kan jatuhnya talak ya kalau dalam Islam ibaratnya gitu kan. Nah kalau dalam pacaran itu kan ya udah masih santai aja, cuman kan itu nantinya takutnya terbawa nggak sih Kak pengaruhnya ke dalam pernikahan gitu. Iya, cuma apa tuh ngomong putus-putus gitu kan. Iya pasti sih. Iya kan, takutnya ibaratnya kayak kita ada masalah sedikit nih kecil gitu. Aku sebagai perempuan kayak ibaratnya jengkel apa segala macam, ngomong ke suami aku kayak udah aku mau pulang aja ke rumah ibu aku, kita cerai aja. Nah nggak mungkin dong, kan udah menikah gitu kita ngomongnya kayak gitu. Kalau dalam pacaran sih oke aja gitu. Nah untuk mensiasati atau ibaratnya apa ya namanya, solusinya lah agar tidak mudah untuk berkata putus dan juga kitanya juga nggak menjadi toksik gitulah di dalam hubungan. Kan nggak mungkin dong, nggak fair dong kalau misalkan yang toksik itu di hubungan si laki-lakinya aja. Perempuan juga kan kadang kayak gitu, kayak sedikit-sedikit aku mau putus, padahal ya kita lagi baik-baik aja. Karena apa, kalau perempuan tuh hormonnya kan berubah, nggak stabil, apalagi kalau mau mens gitu kan. Nah untuk solusinya biar nggak cepat ngomong putus dan nggak jadi toxic tuh gimana ya? Aku nggak bisa ngomong tuh karena aku sendiri pribadi yang udah gampang ngomong putus. Oh jadi Kak Asih tuh tipe yang kayak gitu ya? Cuma sepertinya harus mencari laki-laki yang bisa banting. Iya harus, dan juga bisa mengimbangi emosionalnya Kak Asih juga. Jadi cari pasangan itu harus yang bisa ngertiin satu sama lain ya kayak. Terus jadi pada intinya itu guys, kita sebagai perempuan juga maksudnya jangan menjadi orang yang toksik ya dalam hubungan. Bukan hanya sebenarnya toksiknya bukan hanya di laki-laki aja ya Kak. Contohnya Kak Asih sendiri kayak mengakui kalau misalkan dia tuh sering ngomong putus gitu. Nah itu tuh dirubah guys, jadi kayak kalau misalnya ada masalah kita ngomong sama pasangan kita kayak gitu guys.
Dan juga kita juga harus mencari laki-laki yang tahan banting katanya. Nggak tahan banting bukan berarti kita nggak banting-banting pacar kita, bukan, tapi kayak emosinya dia harus stabil, dia juga harus dewasa. Lebih dewasa sih. Nah, lebih dewasa, betul, harus lebih dewasa dalam hubungan tuh. Yang penting guys komunikasi sama kepercayaan guys. Oke, jadi mungkin cukup sekian ya guys video dari kita tentang membahas toxic relationship. Kalian berada, makasih udah nonton video ini. Dan yang sedang menjalani hubungan pacaran dengan pasangannya, mohon dijaga hubungannya dan jangan cepat-cepat ngomong putus sama pasangan kalian, baik laki-laki maupun perempuan.